Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Mustafa dengan NIM D01195510, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem K3 perancah pada pekerjaan konstruksi. Nah, pengertian dari perancah atau tangga ialah berdasarkan Permenaker nomor 01 tahun 1980 pasal 1 huruf E bahwa perancangan adalah bangunan pelataran kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Nah, di sini kita bisa melihat tabel dari kefatalan atau suatu kecelakaan yang terjadi pada saat pengerjaan konstruksi, dan di mana persentase terbesar dari kecelakaan tersebut diakibatkan jatuh dari ketinggian. Oleh karena itu perlu perencanaan atau tangga yang lebih efektif untuk mengurangi persentase kecelakaan jatuh dari ketinggian. Nah, fungsi dari perancah atau scaffolding adalah merupakan suatu konstruksi pendukung pada suatu pekerjaan, sebuah proyek yang terbuat dari rangka besi atau bahan yang lainnya yang terbuat khusus buatan pabrik dengan daya dukung tertentu. Nah, di mana pada pekerjaan ringan dapat dipakai sebagai penyangga untuk bekerja pada pekerjaan yang lebih tinggi. Nah, di mana perancah terdiri dari rangkaian atau komponen yang disusun dengan arah vertikal maupun dirangkai secara horizontal dan dipergunakan untuk keperluan yang bersifat sementara. Pada dasarnya, perancah berfungsi sebagai yang pertama, landasan untuk pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan, kedua sebagai penopang atau penyangga basic. Di mana persyaratan perancah atau scaffolding, nah di mana pada masa sekarang telah banyak dikembangkan perancah sebagai upaya untuk mendapatkan cara kerja yang lebih cepat atau mudah, hemat dan memiliki bobot yang ringan, namun mampu memikul beban yang lebih tinggi. Walaupun perancah bersifat sementara dalam sebuah konstruksi bangunan, namun harus perancah bersifat memiliki persyaratan set teknik yang mendasar. Persyaratan tersebut bertujuan untuk mendukung dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerja konstruksi bangunan gedung. Adapun tuntunan atau persyaratan yang harus dimiliki oleh perancah ialah seperti yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama, kuat dengan bobot ringan namun mampu memikul beban yang lebih besar. Yang kedua itu awet, walaupun pada saat pemasangan berlangsung kasar namun tetap dapat dipergunakan. Yang ketiga, mudah dipasang atau sederhana dengan bobot yang ringan dan ditambah sistem pendukung atau aksesoris yang sederhana akan memudahkan dalam pemasangan. Nah, adapun pembagian jenis perancah ini bisa berdasarkan dari jenis bahannya dan bisa berdasarkan bentuknya. Nah, untuk pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian jenis bahan. Berdasarkan jenis bahan, yaitu perancah frame, kayu, pipa, tiang plat, dan perancah bergerak. Sedangkan berdasarkan bentuknya ada perancah kuda-kuda, persegi, gantung, tumpang, sudut, mekanik, dan dongkrak. Nah, yang pertama itu perancah frame, di mana perancah frame ini material utamanya adalah pipa baja yang memenuhi syarat untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi. Di sini bisa kita lihat bagian-bagian dari perancah frame. Yang pertama, rangka utama, bisa kita lihat di situ, palang penguat, batang pemanjang, lantai kerja, penyambung, pengunci sambungan, sepatu perancah. Nah, juga ini secara detailnya bagian A, yaitu bagian A bisa kita lihat itu sebagai pagar pengaman, yang bagian B itu papan tepi kaki kerja, yang bagian C adalah tangga, bagian D adalah angkur. Nah, bisa kita lihat di sini detail angkurnya. Nah, ini ada beberapa gambar mengenai perancah frame. Bisa kita lihat tangga dari perancah frame dan juga luasan perancah frame yang akan dilewati oleh para pekerja. Ini juga detail maksimum vertical spacing, ya ada yang bersekarang 3 sampai 0,
dan ada yang di atas tadi sampai 0. Nah, jarak pengikat perancangnya terhadap struktur bangunan itu berbeda. Kemudian perancah kayu. Nah, bisa kita lihat di sini bagian dari perancah kayu, otomatis bahannya terbuat dari kayu. Ada raling, lantai kerja, batang melintang, tiang vertikal. Bisa juga kita lihat ini profilnya, ada angkur, batang memanjang, batang melintang, tiang vertikal, dan palang penguat. Nah, adapun jenis-jenis ikatan perancah kayu ini perlu diperhatikan karena dalam menyambung satu kayu dengan kayu lainnya harus kuat agar tidak terjadi pergeseran yang mengakibatkan kecelakaan para pekerja. Di sini kita bisa lihat sambungan over joint dan butt joint. Nah, sambungan harus diikat dengan tali. Tali yang sudah lapuk tak boleh digunakan. Itu syaratnya. Jadi tali yang sudah lapuk itu tidak boleh digunakan. Ada cara pengikatnya, bisa kita lihat di dalam. Biasa anak pramuka menggunakan pengikat tersebut dan mengikat batang secara diagonal. Bisa kita lihat ada yang off match to how high. Nah, bisa kita lihat di sini. Simpul-simpul lah seperti anak pramuka. Kemudian perancah pipa tunggal. Selain perancah frame, perancah pipa tunggal juga banyak dipakai pada kegiatan konstruksi di Indonesia karena material pipa mudah didapat. Untuk bagian-bagiannya hampir sama dengan perancah frame, tapi yang membedakan ini ada sambungannya. Di sini untuk sambungan secara horizontal dan vertikal yang 90 derajat itu menggunakan rigid clamp, sedangkan yang miring itu menggunakan swivel clamp. Nah, masuk di perancah pipa baja. Nah, keuntungan dari perancah pipa baja yang pertama itu serbaguna, padat karya, mudah menyesuaikan dengan berbagai kondisi atau keperluan. Kemudian investigasi jangka panjang. Sini bisa kita lihat spek-spek dari pipa baja yang digunakan. Nah, ini ada beberapa penamaan atau khusus dari penyambungan perancah pipa. Ada yang menggunakan 4G double cover yang sambungan vertikal horizontal yang 90. Kalau bisa juga menggunakan flash double cover. Kalau yang sambungan lurus bisa menggunakan external slave coupler dan expanding joint pin. Sedangkan untuk sambungan yang tegak dengan yang miring atau di swivel-nya bisa menggunakan forget swivel dan flash swivel cover. Nah, untuk bagian yang lainnya itu bisa menggunakan full lock coupler dan footing coupler. Bisa kita lihat detailnya di sini. Nah, dalam membuat suatu perancah perlu pengawasan apakah perancah tersebut sudah memenuhi spek atau standar K3 atau tidak, atau perlunya pengawasan pada saat pekerjaan yang sampai perancah tersebut berubah posisi atau mengalami kelonggaran. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan, yang pertama harus tersedia kopi gambar lockout perancah dari ahli pengawas disesuaikan dengan antara gambar perancana dengan kondisi lapangan. Yang kedua, lantai kerja yang terpasang pada perancah harus dipasang dengan aman untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh. Lantai kerja dibuat leluasa atau cukup luas dengan perlindungan yang cukup, dilengkapi sandaran serta papan pengaman kaki. Yang ketiga, kelengkapan dari sebuah komponen perancah yang akan dipasang, dan apabila ada beberapa komponen rusak harus disingkirkan. Jadi pada saat pekerjaan jika ada bagian komponen yang rusak itu harus segera diganti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi patah pada pijakan sehingga para pekerja juga mengalami kendala. Yang keempat, apakah
ada tabel atau label dan inspektor atau orang ahli yang memeriksa peranca tersebut. Yang kelima, apakah peranca yang telah dipasang sudah dilengkapi dengan sertifikat dari pemilik atau inspektor yang memeriksa. Jadi setiap barang yang masuk atau alat yang digunakan sebagai peranca harus mempunyai sertifikat dari pemilik. Apakah itu sudah memenuhi standar radika 3 atau tidak? Nah, itulah tadi presentasi saya mengenai sistem K3 perancah pada bangunan konstruksi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.